minggu terakhir di bulan ini kita mau sama-sama sembah Tuhan. Betul. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita, setiap terima kasih kita bagi Tuhan. Karena dia sangat baik, dia sangat luar biasa bagi hidup kita. Amin. Betul Di sekali. tengah kondisi yang ada, di tengah situasi yang enggak baik, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang baik dari apapun. Amin. Hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita cari wajahnya, kita ingini Tuhan lebih dari apapun, bahkan lebih dari nafas kita, karena dia sangat baik, dia lebih baik dari apapun. Ya. Mari kita sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita. Kita mau doa, Terima kasih. kita mau hargai Tuhan, kita mau berterima kasih. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa kami mulia, Bapa kami yang agung Tuhan. Engkau baik, Engkau kekasih jiwa kami. Hari ini Tuhan kami mau sembah Engkau. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami. Bapa, Engkau nikmati setiap terima kasih ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau yang layak terima setiap pujian. Amin. Engkau yang layak terima hormat dan pengagungan kami. Kami mau kembalikan semuanya bagimu Yesus. Engkau baik, Engkau Allah Immanuel buat hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau bekerja Allah Roh Kudus, bekerja lebih lagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin dekat denganmu Tuhan, lebih lagi Tuhan. Bahwa setiap kami dekat denganmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku
buat setiap kami Tuhan. Sampaikan yang dari hati-Mu, buat kami bisa menangkap yang dari-Mu Tuhan. Kuasai setiap kami, buat kami merasakan hadirat-Mu kuat Tuhan. Kami kembalikan hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Teman-teman dimanapun kau berada hari ini, saya ajak buat buka di Bilangan 13, ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Bilangan 13, ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Saya bacakan buat teman-teman sekalian. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah itu baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu-kubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tambahkanlah hatimu, dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Hari ini saya mau ajak kita belajar tentang 3 hal dari Bilangan 13 ini. Yang pertama adalah bagaimana kita ini harus belajar menghitung dan menganalisa segala sesuatunya. Kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini dikatakan, dan bagaimana dari ayat yang ke-18, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiamnya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak dan sebagainya. Kita ngerti lewat ayat ini Tuhan mau belajar kita buat menganalisa. Dari fakta yang ada kita harus ngerti keadaannya itu seperti apa. Apakah itu baik, buruk, keadaannya seperti apa. Saya gak tahu hari-hari ini apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau hari ini engkau mengalami tantangan, ujian, kamu harus ngerti kenyataannya seperti apa. Kadang-kadang kita harus diperhadapkan dengan sebuah kenyataan, kemustahilan, ketidakmungkinan, susah, sulit, sukar. Kita harus ngerti kondisi yang sebenarnya yang akan kita hadapi. Tetapi yang kedua, kita harus ngerti saat kita ngerti kondisinya, jangan biarkan kondisi itu, baik itu baik atau buruk, menguasai kita. Jadilah orang-orang yang menguasai keadaan, jangan terkuasai oleh keadaan. Kalau kita baca di Bilangan 13 ayat 15, ayat ke-25 maksud saya. Dikatakan sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Yang kedua adalah bagaimana kita memfilter setiap apa yang masuk dalam hidup kita. Kita ngerti hari itu Musa diperhadapkan dengan 2 berita. Yang pertama berita yang positif, yang kedua berita yang negatif. Ada 12 orang pengintai,
Yang 10 berkata yang busuk, yang jelek. Dan 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, itu memberi berita yang membangun. Meskipun kenyataannya susah, sukar, tapi kita pasti bisa mengalahkannya. Hari ini teman-teman dimanapun kau berada, saya mau berkata, mari kita filter apa yang masuk dalam telinga kita, apa yang masuk dalam pikiran kita. Saya gak tahu apa kabar yang kau dengar, tapi mari pilihlah kabar yang membangun yang kau izinkan masuk itu. Sebagai seorang pemimpin, Musa dihadapkan oleh 2 keadaan, di mana dia harus memilih berita mana yang harus dia dengar. Seolah-olah hari itu ada 10 orang yang menyampaikan kabar negatif, dan hanya 2 orang kabar positif. Kadang-kadang dalam hidup kita ada banyak orang yang ngomong tentang negatif, lebih banyak daripada ngomong yang tentang positif. Tapi hari ini saya mau berkata, dengarkanlah berita yang membangun, yang baik, yang membuat hidup kita jauh lebih tinggi lagi bersama Tuhan. Tapi poin yang ketiga, kita belajar dari 12 pengintai. 12 pengintai ini bukan orang biasa. Mereka adalah 12 pemimpin dari setiap suku Israel. Yang 10 berkata yang negatif, yang 2 berkata yang positif. Ini berbicara apa? Dalam hidup ini, ketika kita melihat kenyataan yang ada, apakah kita mau ikut dalam bagian yang memberitakan yang positif, atau kita mau ikut dalam bagian yang memberitakan yang negatif? Katakan Kaleb menenteramkan hati bangsa Israel. Dia memilih di atas semua kenyataan, di atas semua kesusahan yang dia harus hadapi. Dia memilih buat memberi kabar yang membangun, yang positif, yang memberi dampak yang ajaib. Hari ini teman-teman, dimanapun kau berada, mari kita belajar. Buat pertama, hitung dan analisa. Lihat semua kenyataan yang ada, fakta yang ada. Kita harus membuat plan, membuat perencanaan, buat apa? Buat kita ini bisa mensiasatinya. Jadilah orang-orang yang berhikmat dengan mengerti keadaan dan mencegah semua yang negatif, memperkecil resiko yang ada. Tapi yang kedua, filter apa yang masuk. Jangan biarkan kondisi atau keadaan yang buruk itu menguasai hidup kita. Tapi kuasailah keadaan dengan iman kita. Dan yang ketiga, mari beri di sekitar kita kabar yang membangun, yang baik, bukan kabar yang merusak, membuat gelisah, membuat panik. Tapi mari bangun atmosfer iman di sekitar kita. Amin. Mari tutup Alkitabmu. Mari kita nyanyikan sebuah lagu.
We make room. Let your spirit move. Have your way Have your way in this place. in this place. Lord, we have come for you. Oh, we make way. We make room. Oh, Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. ajari kami Tuhan, buat kami nangkap hatimu. Ajari kami Tuhan untuk jadi anak-anakmu yang mampu menganalisa, mampu menghitung, mampu membuat plan akan hari-hari ke depan kami. Kami tahu Tuhan, kami harus siap, kami harus sedia, kami harus mempersiapkan wadah buat kami melalui apa yang di depan kami. Tapi ajari setiap kami Tuhan juga buat bukan bisa terkuasai oleh keadaan yang ada, tapi biar kami bisa menguasai keadaan yang ada. Karena kami tahu Engkau di dalam kami, Engkau di dalam kami Tuhan. Dan ajari kami Tuhan buat jadi pembawa berita yang membangun, pembawa kabar baik, bukan kabar yang negatif, bukan kabar yang merusak, tapi ajari setiap kami buat bawa kabar yang baik buat sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Beri setiap kami roh iman, beri setiap kami pengharapan yang baru. Keadaan boleh seperti tidak menolong, keadaan boleh seperti tidak memihak pada kami, tapi kami tahu Tuhan kami di pihak kami. Kalau Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada satupun orang yang bisa melawan kami. Terima kasih Tuhan. Minta proteksimu buat setiap kami di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darahmu dimanapun kami berada dalam nama Yesus. Beri anugerah yang baru, beri passion yang baru, beri cinta yang baru di dalam nama Yesus. Mari teman-teman sama-sama kita baca Mazmur 91. Kita memperkatakan dengan iman. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
buat semuanya. Biar dimeteraikan di dalam nama Yesus. Kami tahu kami umat kesayangan-Mu. Kami tahu kami umat pilihan-Mu Tuhan. Dimeteraikan di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya berkata, amin. Teman-teman jangan lupa setiap jam 9 malam, setiap hari di Radio Rema akan ada tongkat Gembala Youth. Jadi jangan lewatkan setiap hari jam 9 malam di Rema FM akan ada tongkat Gembala Youth. Akan ada renungan, akan ada sharing yang saya percaya akan memberkati setiap kita. Amin. Kemudian berikutnya adalah kita harus tetap stay di rumah sebisa mungkin. Cuci tangan yang bersih, jaga kesehatan, jaga jarak dengan sekitar kita. Karena demi kebaikan yang ada saling menjaga. Jangan lupa pakai masker kalau berpergian. Ya. Dan saya percaya kita akan dilindungi Tuhan dengan cara yang ajaib. Amin. 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 Oke. Kemudian jangan lupa buat teman-teman yang mau memberi persembahan bisa transfer ke rekening JK Angel Kerajaan. Nanti mungkin akan diberi di deskripsi di deskripsi di kolom di bawah nanti. Bisa ditransfer karena kita bukan memberi sedekah tapi kita memberi persembahan buat raja kita. Jadi mari persembahkan yang terbaik, beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Mari teman-teman, saya ajak dimanapun engkau berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita mau berdoa buat berkat buat setiap kita. Tuhan terima kasih buat semuanya, terima kasih buat kebaktian yang ada secara online ini Tuhan. Biar memberkati setiap pendengar, setiap orang yang melihat video ini di dalam nama Yesus. Kami tahu kami diberkati Tuhan, kami tahu kami dijagai Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada virus yang bisa menempel kami, karena kami disayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, jagai setiap kami di dalam nama Yesus. Dan hari ini terimalah berkat Tuhan, berkat kasih dari rahmat dari Allah Bapa dan penyertaan dari Roh Kudus tinggal dalam hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita diberkati Tuhan, Kau diberkati Tuhan, kita dipakai buat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus dan setiap kita yang percaya berkata, amin. God bless you.